Jadi kita memang dalam kondisi menghadapi musibah yang begitu dahsyat. Di zaman baginda Nabi ada yang disebut dengan at-ta'un di zaman Nabi. At-ta'un itu juga sejenis penyakit yang menular. Ya, sejenis penyakit yang menular. Di zaman Umar ibn al-Khattab juga terjadi di negeri Syam atau Damaskus. Nah, pada saat terjadi di Madinah, Aisyah bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, apa itu ta'un?" Nabi katakan secara tegas, ta'un itu adalah azabullah, siksa Allah. Artinya suatu ujian. Kalau seseorang itu ahli maksiat, maka dia harus lihat itu sebagai sebuah teguran Allah. Tetapi yang kedua adalah rahmatan lil mu'minin. Disitulah ada satu rangkaian hadis yang lain, di mana seseorang diam di rumahnya, yamkuthu fi baladih. Kalau bahasa kita sekarang, diam di rumah, ya, sekalipun tidak lockdown, ya, tapi lebih banyak kita berada di rumah dengan mengembangkan sabiran wa muhtasiban, sabar menghadapi COVID-19 ini, ya, dengan terus berupaya menghindar penularan. Maka itulah menjadi rahmatan lil mu'min. Nah, karena ta'un memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa di zaman Nabi pernah terjadi penularan penyakit. Nabi katakan dalam satu riwayat bimbangan beliau yang patut jadi pikiran kita sekarang. Pertama kata Nabi, barang siapa yang berada di luar, yang mendengar di satu wilayah daerah itu sudah terjadi ta'un, terjadi penularan penyakit, jangan masuk. Orang yang sudah berada di dalam jangan keluar. Kenapa? Kalau kita bahasakan sekarang, yang di luar jangan masuk, nanti tertular. Yang di dalam jangan keluar. Pertama, karena pada saat itu ta'un itu begitu dahsyat penularannya, nanti tidak ada yang ngurus yang kena itu. Itu satu. Yang kedua, begitu yang berada di dalam ini keluar, dia akan membawa penularan. Jadi sudah terjadi di zaman Nabi. Kalau istilah kita sekarang, ada orang tanpa gejala OTG. Jadi sebenarnya itu juga nilai-nilai yang bisa kita lihat dari larangan Nabi. Jangan sampai orang yang dalam kasus dalam kondisi OTG tidak tahu dirinya kalau virus itu melekat di tubuhnya. Tapi karena dia punya kekuatan daya tahan tubuh yang masih bagus, dia tidak sakit. Tetapi dia pindahkan penyakit itu kepada orang lain. Nah, ini menjadikan Nabi dengan bijak katakan, yang berada di luar jangan masuk, yang sudah ada di dalam jangan keluar. Nah, yang berikutnya terkait dengan pelaksanaan salat Jumat. Karena dalam melihat hasil kajian para ahli, tentu para ahli ini dimiliki oleh pemerintah. Apakah itu Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dengan peralatan yang ada, dengan kemampuan analisa kesehatan, analisa penularan dan lain sebagainya. Ya, maka tidak bisa kita menghindar dari hasil apa yang diberikan oleh para ahli. Ya, tidak bisa kita menghindar dari itu. Nah, salah satu yang dikhawatirkan penularan virus COVID-19 ini adalah bisa dibawa oleh orang sakit, penularan kepada orang sehat, tetapi bisa dibawa oleh orang sehat kepada orang yang kebetulan secara fisik tidak memiliki kekuatan tubuh, daya tahan tubuhnya lemah, sehingga cepat sekali tertular. Nah, ini yang menyebabkan, sehingga salah satu kebijakan pemerintah itu adalah menghindarkan masyarakat dari perkumpulan-perkumpulan banyak orang. Nah, ini perkumpulan-perkumpulan banyak orang. Nah, perkumpulan banyak orang ini banyak pasar, tetapi pasar tidak bisa dicegah. Karena apa? Pemerintah tidak mau menanggung risiko. Nah, kalau sampai pasar ditutup, harus ditanggung biaya hidup sekian banyak masyarakat. Itu. Yang kedua, yang bisa kemudian, karena kita di masjid kalau Jumat, ya, kalau salat berjamaah itu minimal kalau salat Jumat setengah jaman atau 45 menit minimal. Kalau kita terlambat sekali datang itu minimal setengah jam atau 3/4 jam.
45 menit atau 1 jam kita berada bersama. Nah, ini yang kemudian sulit sekali masyarakat kita untuk diatur berjarak dalam saf. Sebab apa? Cenderung yang ada pada kita, apa yang menjadi teks hadis, teks ayat, ya, kita pahami begitu saja tanpa melihat apa yang menjadi membolehkan kita keluar dari teks itu. Jadi harus kita lihat teksnya kontekstual, tetapi kemudian tidak bisa kita lepaskan dengan kondisi yang membawa kita tidak berada di dalam apa yang dimaksud dalam teks ayat ataupun hadis. Satu contoh, di dalam hadis barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat, padahal ada kata-kata tahawunan, mengenteng-entengkan Jumat. Itu kalau sudah 3 kali taba'allahu ala qalbih. Itu kemudian dipahami sedemikian rupa. Lupa dia pada kata-kata tahawunan. Sehingga apa? Kan munafik kita kalau sampai 3 kali tidak Jumatan. Nah, tanpa melihat adanya udzur syar'i yang bisa menyebabkan kita mendapatkan rukhsah. Kita mendapatkan rukhsah, umpamanya keringanan untuk tidak melakukan salat Jumat, tetapi kita laksanakan salat zuhur. Ini yang tidak sependapat. Maaf, saya agak berat katakan ini, ya. Ada memang takmir masjid yang memiliki keilmuan fikih yang luas. Itu cepat. Begitu diajak bermudzakarah, berdiskusi cepat. Tapi ada yang kaku, yang pemahamannya pada teks hadis tanpa melihat bagaimana kaul ulama. Satu contoh, di dalam satu kitab Al-Insaf, ya, Al-Insaf fi ma'rifatir rajhi, fi ma'rifatir rajhi wal khilaf. Di secara tegas dikatakan diterima keuzuran ala tarkil jum'ati wal jamaah. Ya, diterima keuzurannya untuk al-marid yang sakit. Ya, ini bila nazain tanpa ada perbedaan pandangan. Tetapi begitu juga kata ulama di situ. Diterima juga keuzuran fi tarkihima li khawfi hudutsil marad, karena takut terjadinya penyakit. Saat ini NTB ini sudah angka 73 yang positif kena. Yang meninggal 4. Yang sembuh 14 dari yang 73 itu. Yang dikhawatirkan apa? Tidak bisa kita, masa kita di dalam masjid kita dalam keadaan suci, kita dalam keadaan ingat kepada Allah, masa kita juga la ilaha Allah subhanahu Rasulullah sampai juga, maaf, terakhir ini saya sampai pernah agak miris dengar segera kekalahan Allah Ta'ala si corona. Nah, masa kita lebih takut kepada corona daripada kepada Allah? Ini kata-kata yang tidak berdasar. Ya, masa Rasulullah kita lebih takwa daripada Rasulullah? Rasul sampai katakan, ana akhsyakum lillah. Saya paling takut kepada Allah dibandingkan dengan kamu semua, kata Rasulullah. Ana akhsyakum lillah. Memang itu dalam konteks lain. Tetapi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi pengertian umumnya bisa dipegang itu. Bahwa Nabi katakan beliaulah orang yang paling bertakwa dibandingkan dengan semua umat beliau. Kemudian masa kita lebih bertakwa dari Umar bin Khattab? Kenapa saya sebut kedua ikutan kita ini, teladan kita ini? Pertama, kalau baginda Nabi pernah seorang berpenyakit kusta mau bersalaman untuk mubayaah kepada baginda Nabi. Apa kata Nabi? Qad bayya'naka irji. Aku sudah menerima baiatmu, silahkan kamu kembali. Artinya Nabi tidak menerima musafahahnya dengan kata-kata qad bayya'naka, kami sudah menerima, sudah membaiat kamu, sudah kembali kamu. Ini kata Rasul. Masa itu menjadi ukuran takut kepada kusta akan mengganggu ketakwaan? Kalau seandainya seperti itu, Nabi tidak akan memberi contoh seperti itu. Mesti Nabi akan salaman. Tapi ternyata Nabi tidak salaman dengan orang yang sedang dalam berpenyakit kulit, sebab berpotensi untuk menular. Ini ada ungkapan beliau, ya, kalian lari dari penyakit menular seperti kalian lari dari singa.
Ini Umar bin Khattab pada saat mau menziarahi Damaskus, sebelum masuk datang sahabat beliau, "Ya Umar, terjadi wabak di Damaskus, di Syam." Ya, apa kata beliau? "Tidak usah masuk kita. Sampai di sini kita kembali." Seorang sahabat bertanya, "Apakah kita tidak yakin kepada takdir Allah?" Apa jawab Umar? "Nafirru min qadarillah ila qadarillah." Kita berangkat meninggalkan satu takdir kepada takdir yang lain. Jadi justru itu jawaban yang sangat-sangat jadi contoh bagi kita. Sehingga tidak bisa kita romaih. Ya buktinya apa? Tidak bisa kita jadikan beberapa masjid yang sangat kasuistik. Yang Allah memang berikan keistimewaan. Kayak beberapa masjid di Jerman. Beberapa masjid di Wuhan yang di Cina. Itu menyebabkan Presiden Cina itu datang kepada umat Islam. Karena umat Islam tidak ada yang kena. Itu begitu juga yang pernah dibanting, umat Islam yang dibanting di negara mana itu. Ya, itu juga tidak ada satupun umat Islam yang kena. Sehingga istilah mereka begitu dengar azan, corona lari. Tapi maaf, itu Allah yang kehendaki menunjukkan mukjizatnya, kebesarannya kepada umat Islam secara menyeluruh yang istiqomah dengan ajaran agama sekalipun dibanting. Kasus kita berbeda. Buktinya apa? Ya, buktinya saat ini di NTB, maaf bapak-bapak, saudara-saudaraku yang di jamaah tablik, ya, itu justru yang paling banyak, ya klaster saat ini yang di NTB itu klaster Goa, Sulawesi. Jamaah kita, jamaah tablik saudara-saudara kita yang ikut di situ pulang itu membawa virus sampai di Masjid Kebon Jeruk yang di Jakarta juga terjadi berapa puluh yang kena. Di dalam masjid dia kena. Oleh sebab itu, mari kita pakai apa yang disabdakan oleh Nabi. Jangan masuk ke wilayah yang di situ sedang terjadi penularan. Ya, yang di dalam jangan keluar. Disitulah kita pakai. Sehingga seruan pemerintah untuk kita berhati-hati itu hal yang wajar dalam rangka melaksanakan kewajibannya sebagai salah satu bagian daripada hifzuddin, ya, jaga agama dan juga hifzun nafas, jaga jiwa daripada rakyatnya. Saya kira begitu, sehingga perbedaan pandangan dalam soal Jumat kita tidak berani katakan Jumatnya tidak sah. Mari kita yang sudah menyadari, yakin kita bahwa kita tidak salah tidak berjumat beberapa kali itu. Sebab apa? Ada uzur syar'i yang sudah ditetapkan keuzuran itu oleh pemerintah. Gubernur secara tegas seruannya, ya, untuk Jumatan diganti dengan zuhur. Ya, sehingga ada tokoh-tokoh yang mengatakan kita tidak wajib taat kepada pemerintah dalam soal akhirat. Dan kan salah besar itu. Itu ungkapan yang tidak berdasar itu. Ya, sebab apa? Pemerintah ini berkewajiban hifzuddin bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya, dan juga hifzun nafas. Ini, jadi ada itu ungkapan bahwa pemerintah tidak perlu ditaati sebab ia hanya berkewajiban ngatur dunia, tidak ngatur. Masya Allah, ya, itu sekuler punya pandangan itu. Kalau pemerintah dilepaskan dari kewajibannya menjaga keagamaan masyarakat, itulah paham sekuler. Yang akhirnya sekuler ternyata masuk ke desa-desa, sudah kita lihat itu. Sehingga ada paham yang seperti itu. Nah, jadi saya kira itu. Jadi mari yang dikatakan 3 kali tidak Jumatan jadi munafik. Jadi itu yang tinggalkan Jumat tanpa uzur syar'i. Li ajlil marad atau li khawfi hudutsil marad. Ini yang uzur syar'i. Saya kira demikian.